Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dakwah Islam Corner bersama aku Vita. Kali ini kita bakalan kedatangan tamu yang istimewa nih. Siapa lagi kalau bukan Mbak Lutfi. Perkenalan dulu deh ini. Halo, assalamualaikum Mbak Lutfi. Waalaikumsalam, halo Vita. Halo, bisa disapa dulu nih teman-teman kita yang bakalan nonton. Ya, oke, semoga ada yang nonton ya. Halo, hari ini biasanya aku di situ ya. Sekarang pindah posisi. Ya, Jadi kenapa aku jadi di sini? nggak apa-apa. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget kan. Nah, kita juga tentunya akan mengobrolkan apa ya? Ngobrolin tentang sesuatu yang istimewa juga nih. Kalau ada Mbak Lutfi itu tentunya masalah kesehatan bukan ya? Kok bisa? Apa hubungannya aku sama kesehatan? Soalnya kan backgroundnya Mbak Lutfi sendiri itu kan sebagai ahli gizi. Nah, kali ini kita bakalan ngobrolin masalah kesehatan. Nah, terkhususnya stunting di Kendal. Nah, gimana nih Mbak Lut? Stunting di Kendal. Oh, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Stunting itu apa? Kan mesti banyak dari teman-teman kita yang kurang tahu stunting itu apa. Oke, serius banget ini ya pembahasannya. Jadi jangan tegang-tegang ya Vita ya. Oke, kita akan bahas stunting menurut global dulu ya. Oke. Jadi stunting itu sebenarnya dari bahasa Inggris yang kalau di Indonesia ini tuh adalah kependekan atau pendek. Jadi dan ini mengarah pada anak-anak gitu. Jadi kependekan ini dikarenakan tinggi badan atau panjang badan si anak itu tidak sesuai dengan umurnya. Maka dia akan dikatakan stunting atau pendek gitu. Jadi itu pengertian dari stunting. Stunting kalau stunting sama ahli gizi apa ya? Kurang gizi itu sama apa enggak ya? Oke, kalau stunting itu kan soal tinggi badan nih. Tapi kalau kurang gizi itu berhubungan dengan berat badan menurut umur dia atau berat badan menurut tinggi badannya dia gitu. Jadi kita harus ngelihat dulu. Jadi kalau anak-anak itu kita harus melihat 3 faktor. Yang pertama, kita harus ngelihat berat badan menurut umurnya dia. Sesuai nggak tuh dia masuk ke berat badan kurang, kemudian berat badan lebih, atau underweight dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kita harus ngelihat yang namanya tinggi badan menurut umur. Nah ini kita bisa dilihat dari tinggi badannya dia, apakah sesuai dengan umurnya atau enggak. Nah ini nanti klasifikasinya itu masuk ke dalam stunting atau kependekan gitu. Nah kemudian yang ketiga itu adalah anak-anak itu yang biasa dilihat berat badan menurut tinggi badannya. Jadi apakah berat badan dia sesuai dengan tinggi badannya atau enggak gitu. Jadi nanti kalau sekarang dari Permenkes nomor 12 itu tuh membahas mengenai kalau dulu kan kita masuknya tuh klasifikasinya cuma berat badan menurut umur, maka dia dikatakan gizi kurang atau gizi lebih atau gizi buruk. Tapi kalau sekarang itu melihatnya dari berat badan si anak menurut tinggi badannya gitu. Baru kita bisa melihat dia itu masuk ke dalam gizi kurang, gizi lebih atau gizi buruk. Itu sih. Oke. Itu bedanya. Kalau permasalahan gizi di Indonesia sendiri tuh gimana sih? Ini kan kita sebelum ke Kendal nih, kita ngomongin gizi di Indonesia dulu kan. Secara umumnya tuh gimana sih keadaannya? Apakah sememprihatinkan itu atau udah lebih lumayan atau gimana lah? Ada peningkatan atau apa gitu? Oke, kita bahasnya dari permasalahan gizi dulu ya. Jadi kalau orang awam itu cuma ngelihat permasalahan gizi adalah gizi kurang gitu kan, malnutrisi atau gizi buruk gitu aja. Tapi sebenarnya permasalahan gizi itu ada 2. Yang pertama itu adalah gizi kurang, kemudian yang kedua itu adalah gizi lebih gitu. Jadi kalau misalnya ini kan kita akan bahas pada anak-anak dulu ya. Jadi kalau anak-anak itu biasanya kalau anaknya gemuk, ibu-ibunya kan seneng tuh. Iya. Lucu banget nih anaknya gendut nih. Padahal sebenarnya itu merupakan permasalahan gizi juga kalau berat badan dia melebihi biasanya gitu. Jadi karena kita harus tahu kan, sebenarnya jantung anak-anak itu kan sebesar telapak tangan dia gitu. Jadi telapak tangan anak-anak kan itu kecil yang tanpa lemak. Tapi kalau misalnya dia sudah obesitas atau gemuk, itu kan dia jadi
Susah kan? Jadi semua lemak itu menekan dalam tubuhnya sehingga kerja jantungnya itu lebih susah gitu. Nah, makanya obesitas ini dimaksud juga dalam masalah gizi. Tuh, jadi masalah gizi di Indonesia itu ada dua, gizi kurang dan gizi lebih. Sebenarnya tuh permasalahan gizi kurang dan gizi lebih itu lebih banyak yang mana sih, dan seurgent apa sih penanganannya buat kita dan masyarakat? Tentunya kan harus tahu lah, maksudnya kalau misal anaknya itu masuk ke gizi lebih atau gizi buruk gitu kan, itu penanganannya tuh gimana gitu, lebih banyak yang mana? Oh, oke, kita urai dulu ya. Jadi kan permasalahan antara gizi kurang sama gizi lebih ini di Indonesia sebenarnya 50-50 sih. Karena datanya sendiri, kalau di luar negeri itu mereka lebih banyak yang gizi lebih gitu. Karena mereka sendiri makanannya lebih banyak yang junk food, kemudian lebih banyak protein, karbohidrat, dan lain-lainnya. Kalau di Indonesia itu ada dua, yaitu gizi lebih dan gizi kurang. Dan itu 50-50. Jadi sebenarnya pemerintah sendiri pun kayak punya dua permasalahan gitu. Kalau luar kan kayak punya satu permasalahan tok nih, cuma gizi lebih. Kalau di kita itu tuh punya dua, yaitu gizi buruk yang sekarang juga banyak gitu, dan juga gizi lebih tadi gitu. Dan itu pun sama-sama urgent untuk penanganannya gitu. Karena pada anak-anak sendiri itu kan akan berdampak pada generasi ke depan kan. Generasi ke depan kepada anak-anak ini. Jadi ketika si anak-anak ini yang mengalami gizi kurang ataupun yang mengalami gizi lebih tapi tidak tertangani, maka akan berdampak pada nanti siklusnya dia ketika dia dewasa gitu. Jadi sama-sama urgent. Kalau dari masyarakatnya sendiri nih ya Mbak, itu tuh udah pada sadar belum sih kalau misal kelebihan berat badan pun itu tuh dinamakan kelebihan gizi, dan itu tuh perlu penanganan juga gitu. Benarnya tuh mereka pada sadar nggak, atau hanya berfokus pada masalah kekurangan gizi gitu? Iya. Itu ya, sorry to say sih ya, di masyarakat tuh banyak banget yang nggak paham kalau misalnya gizi lebih itu bermasalah. Ya tadi yang aku bilang bahwa ketika anak-anaknya gendut, orang tua itu malah senang banget gitu. Ya anak saya gendut, gini-gini. Jadi mereka itu masih belum paham bahwa ketika anaknya kelebihan berat badan, itu akan berdampak juga ke penyakit yang lainnya gitu. Kalau misalnya anaknya yang kurus, mereka sudah mulai aware tuh. Mereka udah paham bahwa oke, ini permasalahan gizi gitu. Tapi kalau misalnya anaknya gendut, kemudian terlalu gemuk, itu mereka sama sekali kurang concern terhadap itu. Gitu. Jadi mereka masih kayak fine-fine aja, ini bukan suatu masalah gitu. Padahal kalau misalnya kita teliti untuk jangka panjang, dari obesitas atau kegemukan ini akan berdampak pada penyakit-penyakit yang jauh lebih besar gitu. Pernah dengar penyakit degeneratif? Degeneratif. Pernah denger sih, cuman kayak bukan penyakit ya. Jadi kalau penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang tidak menular. Nah itu contohnya adalah tadi contohnya itu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian penyakit gula darah terlalu tinggi itu, kemudian ada penyakit jantung. Nah ini kalau misalnya si anak kita terlalu gemuk, nanti efeknya di jangka panjang akan berdampak pada itu, penyakit degeneratif gitu, yang dimana nanti dia akan menderita tekanan darah tinggi, kemudian gula darah tinggi, serta penyakit jantung di masa yang akan datang. Sekarang kan banyak ya, jadi di rumah sakit itu banyak banget ditemuin anak-anak, sebenarnya bukan anak-anak, usia 20-an itu sudah menderita penyakit jantung. Jantung. Padahal sebenarnya kayak mbah kita, kemudian tetangga-tetangga kita yang sudah tua, itu kan mereka baru terkena penyakit itu kan sekitar umur 50 ke atas gitu. Tapi faktanya sekarang anak-anak muda banyak banget yang menderita penyakit jantung. Itu kenapa? Karena dari masa dulu dia ketika kecil, apakah ada permasalahan gizi atau enggak, baik gizi kurang ataupun gizi lebih. Gini Mbak, aku tuh ada kasus misalnya gini. Kan banyak tuh di masyarakat kita kayak misal penyakit degeneratif seperti darah tinggi, terus jantung, itu kan katanya penyakit turunan gitu kan dari orang tua kan. Nah itu tuh sebenarnya penyakit itu tuh emang dari kecil kita udah kelebihan gizi, ataukah emang bener-bener keturunan dari orang tua kita? Nah tuh gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya kalau itu juga bisa dari keluarganya juga, tapi itu 30%.
gitu. Jadi memang kalau misalnya dari dia sendiri, keluarganya ada riwayat penyakit itu, bisa menurun ke anaknya gitu. Cuman kalau misalnya dia salah dalam penanganan makanan, itu bisa juga berdampak. Yang tadinya keluarganya nggak ada sama sekali riwayat penyakit itu, bisa juga menderita ketika salah dalam penanganan makanannya. Berarti pola makan itu harus dijaga benar-benar ya sejak bayi gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya bukan cuma bayi sih. Tadi kan kita bahas stunting ya, yang kependekan itu. Sebenarnya itu tuh dimulai dari si ibunya ketika remaja. Gitu. Jadi memang kita menyebutnya adalah daur dalam kehidupan. Jadi itu nanti siklusnya tuh muter. Ketika remaja atau ketika hamil, ketika ibunya hamil. Nah, sebenarnya bisa diperbaikinya ketika dia remaja. Jadi ketika hamil itu adalah pengoptimalan gitu. Pengoptimalan untuk pemberian gizi kepada anaknya. Jadi kita bahas dulu ya satu-satu. Jadi yang pertama kita harus lihat itu adalah ketika dia usia remaja. Jadi remaja itu benar-benar harus diperhatikan. Makanan dia seperti apa, kemudian pola makannya dia. Karena sekarang banyak banget tuh remaja-remaja yang lifestyle-nya adalah diet gitu. Dan dietnya tuh gila-gilaan. Sebenarnya diet itu kan adalah pengaturan makanan, bukan hanya pengurangan makanan saja. Tapi orang-orang ngehnya diet itu adalah pengurangan makanan. Jadi kayak karbohidrat, protein itu dipangkas habis, lemak juga dipangkas, padahal itu sebenarnya dibutuhkan gitu oleh tubuh. Gitu. Kemudian dari remaja itu juga harus dilihat juga makanannya gitu. Kalau misalnya dia diet gitu kan, dia dietnya salah, kemudian pola makannya juga salah, nantinya akan berdampak pada ketika dia sudah menikah gitu. Jadi kita akan melihat ketika dia sudah menikah itu, kita akan melihatnya adalah lingkar lengan kiri atasnya gitu. Jadi kita akan ngecek apakah dia kekurangan energi kronis atau enggak gitu. Kalau misalnya lingkar lengannya itu kurang dari 23,5, maka dia masuk dalam kekurangan energi kronis, yang dimana itu akan berdampak pada bayinya gitu. Nah, ketika dia sudah kekurangan, tapi ketika hamil dia tidak optimal terhadap pemberian makanan, nanti bayinya yang lahir adalah berat badan kurang gitu. Nah, itu akan berdampak tuh kepada anak-anaknya gitu. Itu prosesnya panjang banget ya berarti. Iya, panjang banget dari remaja sampai dia melahirkan sampai punya anak. Nah ini permasalahannya di sini Mbak. Kadang tuh ketika pemenuhan gizi melalui makanan itu kan nggak semua orang punya akses terhadap makanan itu. Maksudnya kayak oke lah orang yang orang yang lebih punya rezeki lebih gitu kan. Itu kan bisa lebih memenuhi akses pangan, dan pangan yang mereka makan itu juga sehat gitu loh, dan sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna. Sedangkan kalau yang mungkin kurang gitu kan, untuk kebutuhan hidup aja kurang, itu tuh gimana tuh untuk mengakalinya? Apakah memang perlu uang banyak untuk mengakses makanan, atau bisa diakalin dengan pola makan yang gimana gitu? Dari kesehatan sendiri gimana itu? Oke, jadi sebenarnya untuk kalau sekarang kita nggak mengenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna ya. Itu sudah dari tahun berapa ya? Udah hilang itu. Jadi sekarang tuh kita nyebutnya adalah gizi seimbang. Nah, pemenuhan gizi seimbang ini tuh nggak cuma orang-orang kaya aja ya. Kita nyebutnya orang kaya atau orang yang punya rezeki lebih saja yang bisa gitu. Tapi orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah itu juga bisa mengakses untuk bisa makanannya adalah gizi seimbang. Karena dari gizi seimbang sendiri tuh nggak perlu makanan yang mahal. Jadi misalnya dalam gizi seimbang itu kan yang pertama harus ada bahan makanan pokok, harus ada lauk pauknya dia, baik lauk pauk hewani maupun lauk pauk nabati, kemudian harus ada sayur dan buah. Dan itu bisa didapat dari lingkungan sekitar, nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu beli di supermarket yang mahal, nggak perlu yang harus high quality atau apapun. Misalnya ya, dari bahan makanan pokok. Masyarakat kita kan cuma tahu ketika makan adalah makan nasi gitu.
Itu orang Indonesia banget lah. Kalau misalnya belum makan nasi, maka dikatakan belum makan kan. Benar. Padahal sebenarnya penggantinya tuh banyak. Bisa diganti dengan jagung, kemudian bisa diganti dengan umbi-umbian, terus singkong dan lain sebagainya yang karbohidratnya tinggi. Nah, ini untuk orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah itu kan bisa nanam sendiri gitu. Dan kalau misalnya mau beli harga umbi itu berapa sih? Per kilo tuh bisa 3.000 sampai 5.000 kan. Kalau beras itu kan sekilo itu sekitar 10.000 yang bagus ya. Nah, kalau misalnya dia bisa makan umbi, itu kan bisa. Jadi ini pun dulu nenek moyang kita atau mbah kita itu kan juga nggak tiap hari makan nasi. Mereka juga bisa makan umbi-umbian, singkong, kentang, jagung, dan lain sebagainya yang bisa kita ambil dari lingkungan sekitar gitu. Itu aja kita lagi bahas mengenai bahan makanan pokok. Kemudian lauknya. Jadi lauk hewani maupun lauk nabati itu juga bisa didapat dari lingkungan sekitar. Misalnya, untuk yang lauk hewani itu bisa kita makan dari daging, kemudian daging ayam, terus telur, gitu kan. Terus ada ikan juga. Dan di masyarakat itu banyak banget yang orang-orangnya tuh kan mancing ya, mancing ikan. Nah itu bisa dijadikan juga sebagai lauk hewani dia. Tuh, terus misalnya dia punya ternak ayam atau bebek atau yang lainnya, itu telurnya juga bisa dia konsumsi sendiri gitu. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu kita beli ikan salmon, ikan tuna, itu nggak perlu ketika di sekitar kita tuh ada bahan makanan itu. Terus kemudian buah, dan buah pun nggak perlu yang mahal juga. Kita makan aja buah-buahan yang lagi musim, misalnya sekarang lagi musim kelengkeng. Yang sudah, kalau punya kelengkeng ya sudah konsumsi itu saja. Jadi sebenarnya tuh penting nggak sih Mbak kalau dalam sehari itu kita harus mengkonsumsi kayak buah, terus karbohidrat, terus lauk-laukan yang hewani nabati itu sebenarnya tuh penting untuk dipenuhi setiap hari gitu nggak sih? Ataukah memang satu hari bolehlah kita makan karbohidrat sama hewani, terus besoknya kita karbohidrat sama nabati, terus buah, itu gimana tuh? Oke, jadi itu adalah sebenarnya yang aku sebutin tadi itu adalah yang harus ada ya. Yang harus ada dalam satu piring makan kita gitu. Nah, sehari itu tuh kita 3 kali makan dan 2 kali snack. Jadi makan pagi, snack, kemudian makan siang, snack, terus makan malam. Jadi aturannya seperti itu gitu. Nah, setiap kali makan gitu ya, harus ada tadi bahan-bahan tadi itu. Gitu. Harus berarti ya? Iya, memang harus banget. Dan ini sudah ada di dalam Kemenkes, itu adalah isi piringku. Jadi nanti bisa diakses ya kalau misalnya lagi tenggang nih buka-buka internet, bisa juga tuh searching isi piringku. Nanti ada tuh lengkap. Jadi dalam satu piring itu harus ada apa aja gitu. Oke Mbak Lutfi, kan ini kita habis ngomongin tentang gizi di Indonesia ya. Nah, kalau kita boleh tahu keadaan gizi di Kendal tuh gimana sih? Stuntingnya atau gizi buruknya tuh gimana sih sebenarnya? Oke. Ini kalau Kendal sekarang tuh kan tahun 2021 ya. Jadi Kendal itu sedang dalam lokasi khusus stunting gitu. Apa itu? Jadi lokasi khusus stunting itu adalah daerah-daerah yang sekarang dikhususkan untuk penanganan stunting. Dikarenakan stuntingnya itu lebih dari 20%. Jadi kalau menurut WHO itu suatu negara atau suatu daerah dikatakan lokus stunting jika stuntingnya lebih dari 20%. Jadi tahun 2021 itu ada beberapa daerah di Jawa Tengah itu masuk dalam lokasi khusus stunting. Seingat aku itu yang masuk adalah Kabupaten Kendal dan Kota Semarang juga masuk. Kalau dulu tahun 2019 itu daerah-daerah atas kayak Wonogiri, Banjarnegara, terus Wonosobo itu sudah masuk dalam lokasi stunting. Cuman kita sekarang masuk nih tahun 2021 gitu. Kok Kendal sendiri itu bisa masuk di tahun 2020 gitu? Soalnya kan permasalahan stunting ini kan nggak permasalahan baru ya, udah lama lah. Nah, kenapa Kendal sendiri tuh nggak masuk sejak mungkin tahun 2018, 2019 gitu? Kenapa baru tahun 2020? Apakah
baru ada penelitian atau baru ada apa gitu sehingga kendal dimasukin ke lokasi stunting gitu? Oke. Jadi dari pemerintah sendiri mengkhususkan suatu daerah itu masuk stunting atau enggak kan lihat dari datanya tuh. Nah, dari datanya dalam 3 tahun terakhir ternyata kasus stunting di Kendal itu naik grafiknya. Dan itu lebih dari 20%. Nah, makanya setelah pemerintah melihat data tersebut, kemudian mengkhususkan Kendal itu masuk dalam lokasi stunting itu adalah tahun 2021 gitu. Jadi melihat dari data-data sebelumnya. Oh, data-data sebelumnya. Karena grafiknya kan selalu naik tuh. Terus ada apa aja nih program dari pemerintah daerah sendiri ya, pemerintah daerah Kendal sendiri untuk menangani stunting untuk kedepannya nih. Soalnya kan udah urgent kali ya di Kendal ya. Apa aja gitu Mbak yang Mbak Lutfi tahu? Oke, jadi kemarin itu baru dibahas. Jadi nantinya yang penanganan stunting sendiri itu bukan hanya dari sektor kesehatan gitu. Jadi kita semuanya dari lintas sektor, baik dari dinas sosial, kemudian Bapperlitbang, kemudian BKKBN, dinas pendidikan, terus ekonomi, kelautan, dan pertanian itu nanti akan bareng-bareng untuk mengatasi stunting ini gitu. Dan ini pun sudah sampai ke bupati kita ya, bupati baru kita Pak Diko. Jadi nantinya ini Pak Diko akan concern banget untuk mengatasi stunting ini. Karena selain Kendal sudah masuk dalam lokasi stunting dan juga ini juga akan masuk dalam anggaran APBD ya, anggaran daerah gitu nantinya untuk stunting ini. Jadi nanti stunting sendiri akan mulai difokuskan. Jadi nanti daerah-daerah yang masuk dalam lokasi stunting akan dapat penanganan khusus gitu. Itu kan gerakan dari pemerintah ya, dari pemerintah kan sinerginya. Nah, sedangkan dari penduduknya sendiri, masyarakatnya sendiri yang menjadi sasaran dari stunting ini, gimana sih kesadarannya? Apakah mereka udah sadar kalau mereka ternyata masuk ke masyarakat yang memerlukan bantuan untuk stunting, ataukah mereka yang biasa aja gitu, nggak merasa apapun, ataukah ada sosialisasi atau gimana ya? Jadi kalau untuk masyarakat secara umumnya sih mostly masih banyak yang belum tahu tentang stunting ya. Padahal ini kan isu udah lama banget sih dari aku zaman kuliah tuh berarti tahun berapa ya? 2013. Oh iya, tua banget ya. Jadi dari tahun 2013 atau 2014 gitu sebenarnya stunting itu sudah ada gitu loh pembahasan itu di dalam mata kuliah kita. Cuman dari masyarakatnya sendiri memang masih ada beberapa yang sudah paham gitu. Nah, masyarakat yang sudah paham ini mereka sudah mulai melek bagaimana penanganannya gitu. Dari pihak kesehatan sendiri juga sudah mulai mensosialisasikan apa sih itu stunting. Kemudian apakah anak-anak kita masuk dalam stunting atau enggak gitu. Nah, itu sudah ada upaya untuk mensosialisasikan itu dari masyarakatnya. Nah, nanti kalau ini akan naik ke dalam desa atau pemerintah desa, maka dari anggaran desa itu nanti diharapkan, karena kan ada 3 ya dari desa itu. Yang pertama adalah infrastruktur, kemudian manusia, dan juga ekonomi. Nah, nanti stunting ini masuk dalam manusia. Jadi nanti untuk penanganan stunting ini akan masuk dalam anggaran desa. Gitu. Terus buat sosialisasinya sendiri ke masyarakatnya sendiri itu gimana ya? Soalnya kan kita kan nggak semua ada akses kayak internet, terus TV gitu kan, dan kita tuh nggak semua melek tentang stunting. Nah, buat sampai ke masyarakatnya sendiri tuh dari pemerintah tuh udah melakukan apa, sosialisasi udah atau apa program apa gitu? Oke, jadi kalau misalnya stunting dari sebelumnya itu tersosialisasikan ke masyarakat itu lewat puskesmas masing-masing atau puskesmas dari kecamatan masing-masing. Itu sudah mulai dibahas ketika jadi di puskesmas itu ada program yang namanya kelas ibu hamil dan juga kelas balita. Gitu. Nah, nanti di kelas itu mereka akan diberikan penjelasan atau sosialisasi mengenai stunting. Apa itu stunting, kemudian bahaya stunting apa, terus nanti bagaimana cara penanganan stunting itu sendiri. Itu sudah mulai disosialisasi. Jadi masyarakat kita udah lebih aware gitu ya masalah stunting nih. Bisa dikatakan gitu nggak sih? Hanya beberapa sih, beberapa aja yang mungkin yang pernah denger lah. Gitu. Ini pertanyaan terakhir nih ya, mungkin buat Mbak Lutfi nih. Penanganan stuntingnya sendiri tuh udah ada apa aja sih dari pemerintah?
kemudian sinergi lah dari pemerintah, dari mungkin aparat desa dan dari dari masyarakatnya sendiri yang mereka tuh tergabung bareng gitu loh. Mereka tuh melakukan apa gitu. Oke, kalau untuk sekarang sih kita kan ada banyak aksi-aksinya ya, yang selain dari pihak kesehatan sendiri, mereka sosialisasi tentang stunting, juga dari berbagai pihak tadi itu, dan mereka sekarang sedang menyusun untuk perbuknya. Jadi rencananya untuk pengatasan stunting ini akan ada peraturan bupatinya atau perbuknya. Jadi nanti mereka akan memang dari itu, dari anggaran itu. Apakah ada berapa persen gitu anggaran nanti akan dikhususkan untuk penanganan stunting sendiri gitu. Cuman kalau misalnya kita cuma bahas untuk bantuan-bantuan aja, itu kan kayak masih menunggu ya. Jadi seharusnya sekarang masyarakat sudah mulai aware apa sih yang harus disiapkan untuk mengatasi stunting tadi, terus bagaimana caranya, dan itu sih dari sosialisasi itu. Oke, terakhir nih dari Mbak Lutfi, mau ngasih pesan apa sih buat masyarakat kita yang biar lebih melek gitu masalah stunting? Silakan. Oke, pesannya apa ya? Jadi pesannya, kalau misalnya masih belum tahu nih tentang stunting, boleh deh searching-searching, kemudian mulai searching di Google ataupun di platform yang lainnya, apa sih itu stunting, kemudian bagaimana sih penanganannya gitu. Nah, kalau misalnya sudah mulai bingung dan nggak tahu harus tanya sama siapa, datanglah ke puskesmas setempat gitu. Cari di situ ahli gizinya dan berkonsultasilah di situ. Tanya sama ahli gizinya, apa sih yang harus diperlukan untuk mengatasi stunting ini. Memang mengatasinya itu harus dari remaja. Dari remaja itu harus mulai dipikirkan bagaimana pemenuhan gizinya. Dan nanti dari remaja harus mikir juga nih ketika dia hamil. Karena sebenarnya untuk pengoptimalan kan awalnya dipersiapkan ketika dia remaja gitu. Nah, ketika remaja kemudian akan dioptimalkan ketika ibunya hamil, mulai dari usia kandungan 0 bulan sampai anaknya usia 2 tahun yang kita sebut dengan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan gitu. Nah, di situ mulai dioptimalkan, dan ini perannya nggak cuma ibunya toh, jadi mulai dari keluarganya, Suaminya gitu. orang tuanya suaminya harus support, orang tuanya harus support, mertuanya harus support gitu. Nah, ini kan baru ketika hamil. Terus nanti kan tadi sampai usia anak 2 tahun ya. Nah, ketika anak lahir itu sudah mulai dipikirkan untuk pemberian makanan kepada anaknya. Dari usia anak 0 sampai 6 bulan itu kan hanya diberikan ASI eksklusif gitu. Nah, setelah itu baru lebih dari usia 6 bulan itu baru diberikan dengan makanan pendamping ASI. Jadi nggak cuma ASI saja. Dan itu akan berlanjut sampai dia usia 2 tahun kan. Nah, nanti dari usia 2 tahun ini harus diperhatikan lagi ketika dia mulai usia 3 tahun dan selanjutnya, makanannya pun tetap harus diperhatikan gitu. Nah, ini biasanya banyak sekali di masyarakat tuh gagal itu ketika anaknya adalah usia 0 sampai 6 bulan gitu. Harusnya kan dia cuma ASI saja ya, atau ASI eksklusif, tapi biasanya dari bapaknya, kemudian dari orang tuanya, atau dari mertuanya, itu ditambah dengan susu formula, atau juga ditambah dengan makanan. Misalnya dikasih pisang, dikasih nasi, padahal ketika usia 0 sampai 6 bulan itu, ususnya tuh belum siap untuk menerima makanan-makanan itu. Jadi usia 0 sampai 6, itu yang dibutuhkan cuma ASI ibunya saja, gitu. Nah, baru nanti berlanjut lagi bagaimana pemberian makanannya sampai dia dewasa. Jadi tinggi badan seseorang itu akan berhenti ketika dia usia 21 tahun. Jadi sebelum itu masih bisa dikejar tuh. Cuman pengoptimalannya adalah usia 0 sampai 2 tahun. Gitu sih. Jadi harapannya untuk masyarakat kita adalah mereka sudah mulai aware harusnya ya tentang gizi, terutama stunting ini, dan juga perannya adalah satu family itu, nggak cuma ibunya toh. Jadi permasalahan stunting ini tidak hanya dibebankan kepada ibu hamil atau ibunya saja, tapi juga keluarganya, dari bapaknya, kemudian orang tuanya, mertuanya, dan juga lingkungan sekitar, dari tetangga-tetangganya, desa, dan lain sebagainya. Oke guys, itu adalah pembahasan kita tentang kesehatan kali ini. Nah, lain waktu kita bisa sambung lagi nih cerita tentang masalah gizi buruk. Menarik kan? Oke, saya Vita.
Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.